Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam cinta kepada Rasulullah ada uswatun hasanah. Ada contoh yang baik, contoh yang indah. Itu contoh yang indah, Bapak Ibu. Pernah dengar Nabi ngambek sama istrinya? Akang pernah ngambek sama istri gak? Ngamuk. Jujur. Bagus jujur. Daripada yang gak jujur, kayak soleh gitu, kayak tegar padahal dalamnya kerupuk. Nabi Muhammad itu gak pernah marah sama istrinya. Kalaupun marah, beliau menghabiskan hal marahnya keluar. Gimana cara beliau marah? Semua istrinya nuntut. Istrinya bukan satu, istrinya banyak. Satu istri nuntut udah pusing kita, Pak. Gimana 2 istri, 3 istri? Rasulullah istrinya 13. Meninggal, cerai 2. Lalu meninggal 2 orang, sisa 9. Semuanya nuntut. Nuntut hari lebih, jam lebih, perhatian lebih, fasilitas lebih. Wajar dong? Wajar. Bahkan istri-istri Nabi itu ada partai-partainya. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Oh, ada partainya. Seru, Pak, denger kisah Nabi itu. Tapi Nabi saya nggak temukan satu riwayat pun beliau merhadik istrinya. Nggak pernah. Coba antum yang pernah menghardik istri, apalagi mukulin istri, kayak berita kemarin-kemarin itu ya. Ngeri itu ya. Yang suka mukul itu siapa sih? Walaupun di Quran ada, kalau perempuan bermasalah nusyus, itu ada kalimat wadribu. Tapi wadribu di situ ghairu mubrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Berarti pukulan apa dong? Cubit yang bikin tambah kangen. Yang jomblo gak paham. Cepetan makanya. Jangan jomblo mulu. Antum gak sempurna ikut Nabi kalau jomblo ya. Nabi ketika semua istrinya nuntut begitu. Ditambah 2. Sayyidatuna Aisyah. Paling tinggi cemburunya. Dan yang kedua, Hafsah. Wajar. Bapaknya Sayyidatuna Aisyah siapa? Abu Bakar. Bapaknya Hafsah siapa? Umar. Wajar dong. Jawara semua tuh. Berkelas. Saya nggak bisa pikirkan tuh gimana posisi mereka. Tiba-tiba Nabi kemudian agak kesel, tapi keselnya Nabi nggak kayak kita. Kalau mungkin masih ada yang banting-banting kepala, plong gitu. Nggak mau nyakitin bini, nyakitin kepala. Konyol ente, kepala dibentur-benturin ya. Ada juga yang pintu hancur, ada yang piring. Wajar, itu normal. Tapi ini bukan pembenaran loh ya. Ini bukan pembenaran. Kan kita lagi baca ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Gimana cara Nabi ngambek? Antum kalau lagi marah jangan sekamar dulu. Pindah kamar. Jangan jawab kata-kata orang lagi marah. Diam aja. Kalau nggak bisa meluk dia, nyium dia, udah ya pindah kamar. Jangan usir dia, orang lagi marah. Ya, kita yang keluar. Kalau kita nggak bisa menenangkan, kita yang keluar. Nabi sudah nggak bisa pindah kamar, maka Nabi pindah rumah. Disebut ila, beliau kemudian bersumpah, ya sudah, saya nggak akan datang kepada kalian sebulan lamanya. Tuh sebulan namanya ila. Ntar jangan dicobain kan. Ya, itu Nabi. Kalau antum kata istri ntar gue cari yang baru aja deh.
Gak bisa juga ya, sok laku ya. Taib. Itu Rasulullah SAW. Walaupun di Quran ada perintah boleh wadribu, boleh kamu mukul walaupun tidak menyakitkan. Tidak ada tuh kita dapetin istri Nabi dipukul tuh nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Nah ini cara kita berumah tangga ya. Saya pun lagi belajar Pak. Ya yang para kiai yang lebih tua lebih paham lah ya. Bahwa ustadz juga manusia ya Pak Kiai. Bisa marah kan? Bisa ngambek? Bisa. Ya. Piring bisa pecah gak? Bisa. Bisa semua. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah piring pecah di tangannya, yang ada pecah di tangan istrinya. Satu kali lagi taklim. Sahabat-sahabat ya. Tahu-tahu ini di rumah Sayyidatuna Aisyah, di majelis di dekat rumah Aisyah. Tiba-tiba ada kiriman dari Ummu Salamah. Itu ketua geng. Tapi seberang. Beda partai dengan Sayyidatuna Aisyah. Apa yang terjadi? Sayyidatuna Aisyah pegang tapi pura-pura jatuh. Pecah Pak. Jadi Nabi gak pernah mecahin. Yang mecahin siapa? Ini bukan pembenaran loh Bu ya. Untuk mecahin piring. Saya ingin mengikuti Aisyah, ingin memecahkan piring gitu ya. Tunggu dulu. Sayyidatuna Aisyah tapi panggil. Wahai istriku Humairah. Ya. Ini hukum fikih. Kamu rusak barang orang, kamu ganti. Sayyidatuna Aisyah kemudian ganti. Ketika itu pecah, apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Tuh, Nabi gak marah Pak. Nabi gak ngomong kayak orang Rafidah, kelompok Rafidah ngomong. Apa-apa nih Aisyah? Masa memecahkan piring depan Rasulullah? Laknat terhadap Aisyah. Mereka ngomong begitu. Saya dengar sendiri Pak, mereka ngomong begitu. Kita gak begitu memahaminya. Kayak dia gak punya bini aja ya. Kayak dia gak pernah ketengkar sama bininya. Mungkin dia punya istri tapi gak pernah kejadian ini. Apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Nabi gak bawain, aku lo Rasul, kok kamu gak ngargain aku, malu-maluin aja, gak gitu. Kalau kita gitu ya, Neng pulang, gitu ya. Di rumah kita kata-katain, kamu gak menghargai aku malu di depan. Udah lanjut deh ya, ronde berikutnya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Rasulullah nggak begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terakhir ini untuk berjamaah. Kalau tadi kan rumah tangga ya, ini untuk berjamaah. Ini paling penting. Nabi Muhammad SAW pernah beliau masuk masjid. Ketika masuk masjid, Nabi Muhammad SAW memulai dengan membaca doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Pintu rahmatmu. Sumbernya rahmat siapa? Di bumi. Walaqad ya, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Kami utus engkau Muhammad tidak lain tidak bukan kecuali rahmat. Jadi kalau kita doa masuk masjid, ya Allah bukakan pintu rahmatmu, itu rahmat siapa? Rahmah Muhammadiyah. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita menambahkan dengan hadis yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan ada satu lagi, abwab. Apa arti abwab? Pintu-pintu, bukan satu pintu. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Masuk masjid, masuklah dengan kasih sayang. Tapi hari ini cuma karena masalah kunut, kaki jingkrang, enggak jingkrang, jenggot enggak jenggot, maulid enggak maulid.
orang hari ini bertengkar di masjid. Saya pastikan ente masuk masjid nggak baca doa ini dengan kolbu, cuma baca dengan lisan. Mau aswaja nggak aswaja sama. Kalau antum tengkar di masjid, berarti baca doanya nggak dengan kolbu. Kita benar nih merasa benar maulid. Kita nggak boleh merasa paling benar lalu hina mereka, nggak boleh juga. Ya. Aneh kasih dalil antum, tapi jangan dalil ini untuk berbangga-bangga. Jangan kemudian gini, wah ini dalil buat debat sama temen aneh yang baru hijrah nih. Gitu ya, kalau ngaji niatnya begitu mulu ya. Menit kesekian, ditandain tuh. Menit kesekian, dalil maulid. Bahan debat. Itu masa lalu saya Pak. Jangan begitu kalau ngaji. Ya. Jangan cari dalil untuk debat. Kata Nabi SAW, hadis Imam Hakim ada juga di Tirmizi dengan yang semakna. Man talabal ilma. Siapa yang mencari ilmu. Untuk apa? Untuk mencari ghardan min agradid dunya. Mencari kepentingan dunia. Atau liubahi bihil ulama. Ya, untuk mendebat ulama. Berbangga-bangga kepada ulama, yubahi, berbangga-bangga di depan ustadz seberang, atau yujadil bihi sufaha, mendebat orang bodoh. Tuh Nabi sudah prediksi bahwa nanti akan ada orang ngaji untuk dua hal ini, berbangga-bangga. Maka sekarang banyak channel berbangga-bangga dengan dalil. Banyak majelis hari ini berbangga-bangga dengan dalil dan berbangga-bangga mendebat orang bodoh. Orang baru hijrah, bukan kiai, bukan santri. Antum debat, level enggak? Jangan, enggak usah debat yang begitu enggak penting. Kata Nabi, orang yang begini, 3 karakter ini, lam yashum raihatal jannah. Enggak mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu dapat dicium 500 tahun perjalanan. Dan bau itu sebenarnya keharuman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bidadari meludah ke bumi, itu bumi sepenuhnya dipenuhi oleh keharuman yang luar biasa. Ternyata urat-uratnya bidadari bertuliskan Muhammad, Ahmad, Mahmud. Maka keringatnya bidadari itu keringat isim Muhammad. Bayangkan kalau di kolbu kita ada nama Nabi Muhammad, maka kata-kata yang keluar pasti harum, indah. Jadi kenapa ada dai, ustadz, kalau ngajar kok kasar? Mungkin nama Allah belum bertahta dalam kolbu. Nur Muhammad belum bersinar di dalam dirinya. Kita doakan semoga Allah tanamkan nur itu dalam dirinya dan diri kita semua. Amin. Banyak-banyak sholawat ya. Di majelis, di masjid, banyakin sholawat. Cuma itu obatnya. Jadi kalau ada orang ajak debat, kita sholawat aja. Orang debat, kita sholawat. Menangan mana Pak? Sholawat. Ya, dia ngomong sendiri apa tuh? Ya. Gelo. Antum walaupun benar gak usah debat. Tapi kalau ada orang cari-cari lawan sama kita layani dengan sholawat. Atas nama Rasulullah SAW. Kalau dia menghina Rasulullah baru kita balas. Kalau enggak perlu kita layani. Kalaupun itu bermanfaat. Nah, jadi masuk masjid, apa bacaannya? Allah maftahli abu. Yang kita iktikadkan apa? Pintu-pintu rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat. Baca sholawat. Tapi aneh nih kawan. Bisnis bisa bareng, masuk masjid tengkar mulu. Ya kan? Kok bisa? Karena masuk masjid tidak pakai abwaba rahmatik, tidak bersolawat. Masuk masjid pakai ini, biar masuk masjid enggak bawa karakter hewan. Biar masuk masjid tidak bawa karakter-karakter hewan buas yang suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau yang riya kelihatannya kayak monyet, Pak. Ini kalau Allah buka mata kolbu kita bahwa untungnya mata kolbu itu enggak selalu dibuka. Kalau dibuka ada orang sholat tapi kayak monyet.
Karena dia lagi cari perhatian makhluk. Dia lupa bahwa dia sedang diperhatikan Khalik. Allah dekat atau jauh? Terus ngapain nyari-nyari? Maka Allah di sini, Allah di Mekah sama enggak? Allah malam nanti dengan Allah malam nanti di Mekah sama enggak? Jadi untuk khusyuk harus ke Mekah? Enggak, belajar khusyuk di sini, belajar adab di sini, sehingga ketika di Mekah lebih khusyuk lagi. Jangan cari khusyuk di sana. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah berani tinggal di tanah haram. Teman kita, untung saya bukan orang travel. Untung juga bukan ustadz yang berkhidmat untuk jasa haji dan umroh. Kalau iya, itu saya suruh pulang tuh jamaahnya. Untung kita cuma ngikut pura-pura. Saya nyamar jadi jamaah waktu itu pakai baju kaos gitu. Itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, udah dapat hotel bagus. Itu tanah haram, di depan pintu Masjidil Haram. Cuma sekitar 100 meter. Tapi memang bukan yang jam besar bid'ah itu. Dulu kan nggak ada itu. Dia dulu di hotel yang di zamannya hotel VVIP. Masih protes karena ada jalan dikit. Ngamuk-ngamuk. Kita mikir, ya Allah, ini orang gak tahu dia lagi di tanah apa. Dan benar, pasangannya sudah bolak-balik umroh, udah bolak-balik menikmati. Dia ngerokok aja depan hotel. Kita gak mengharamkan rokok, Pak. Cuma gak manfaat begitu. Dia sudah dapat, terus ngamuk-ngamuk. Antum kalau mau ngamuk di pesawat, terjun langsung. Jangan kalau sudah turun. Kata Abdullah bin Umar ketika ditanya, wahai Tuan Abdullah bin Umar, kenapa engkau ini orang paling ngerti agama, wali Allah, sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga. Kenapa engkau enggak tinggal di haram? Itu perbatasan haram itu Ji'ranah, Masjid Sayyidatuna Aisyah di belakangnya. Maka dicari sekitar 1 kilo di belakang itu, dia buatlah kemah-kemah kecil. Lebih mulia kita atau Abdullah bin Umar? Dia nggak tinggal di hotel, Pak. Aneh nggak nyuruh antum bawa? Bukan, nggak. Ini lo lihat. Kita nggak nyuruh antum bawa kemah, nggak. Backpacker, nggak. Kalau sudah di sana, udah jaga lisan, jaga kolbu. Jaga lisan, jaga kolbu. Itu tanah haram dihitung masjid semua. Tanah haram dihitung masjid semua itu. Untuk umat Nabi Muhammad, kalau Nabi semua hamparan muka bumi itu masjid. Wa ju'ilat liyal ard masajidah. Semua hamparan bumi itu masjid. Maka Nabi kemanapun sebenarnya dipandang Allah sujud. Zahirnya jalan, tapi batinnya sujud. Ini yang disebut simahum fi wujuhim, itu Nabi Muhammad sendiri. Bekas sujudnya walaupun belum berdiri kelihatannya sujud. Akhlaknya akhlak orang sujud. Orang sujud kepala di bawah atau di atas? Dongak begini atau ke bawah? Ke bawah. Rasulullah walaupun beliau seorang nabi yang dikenal di langit, dikenal di bumi, pintu sorga ada di tangan, di jari-jarinya. Itu tangan Nabi itu kayak kita mau masuk kantor apa namanya? Sidik jari, apa lagi? Sidik jari bahasa sini ya. Fingerprint ya. Ya itu Nabi begini aja Pak, kebuka langsung. Saya nggak ngerti dulu makna kata Rasulullah, biadi, di tanganku ada kunci surga. Tidak ada riwayatnya Nabi bawa kunci kemana-mana tuh nggak ada. Pak Kiai, pernah dapat nggak riwayat Nabi bawa kunci gembok gede kemana-mana? Pernah bawa nggak? Pernah lihat nggak? Kalau ada, saya beli kitabnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus maksud beliau ngomong begitu apa? Sekarang di akhir zaman kita paham. Jika masuk kantor dan sidik jari kita nggak ada di sana, berarti sidik jari itu kode, Pak. Huruf-huruf itu. Ada huruf di kode jari, hati-hati. Maka Rasulullah itu namanya, dirinya, itulah password masuk surga.
Supaya bumi ini menjadi surga. Keluar rumah, masuk rumah, baca nama Nabi Muhammad SAW. Salami Nabi Muhammad SAW. Wa ju'ilat li, bukan lakum. Dijadikan bagiku, itu nubuat. Itu bagi kita masjid itu, ya masjid yang kita bangun sekarang. Dan yang haram, tanah haram itu cuma Mekah dan Madinah. Lalu Al-Quds. Sedangkan bagi Nabi semuanya. Beda, itu beda nubuat dengan risalah. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tapi panjang banget ya.